Siapkah timnas Indonesia menghadapi pemain brutal Vietnam? Ada beberapa hal yang penting diwaspadai. Yang pertama, Don Van Hau mengajak supporter untuk memadati Stadion Maidin saat menghadapi timnas Indonesia pada hari Senin 9 Januari 2023. Dia mengatakan bahwa timnya tidak akan membiarkan timnas Indonesia untuk menang dan mereka siap untuk melakukan segalanya untuk menang. Ini warning buat timnas. Dapat dipastikan bahwa timnas Vietnam akan bertanding lebih brutal lagi demi ambisinya mengalahkan timnas Indonesia. Mengamati beberapa pertandingan, kebanyakan wasit dan penjaga garis cenderung merugikan Indonesia. Contohnya, pada leg pertama, saat melawan Vietnam di Stadion GBK, artinya bahwa lawan tanding Indonesia bukan hanya 11 orang, tetapi menjadi 14 orang. Hal ini perlu diwaspadai secara serius. Wasit harus bisa menjamin jalannya pertandingan dengan fair play, bukan malah sebaliknya menciptakan kerusuhan dan membiarkan terjadinya permainan brutal di lapangan. Pertanyaan, ada apa dan untuk apa timnas Vietnam disuntik infus jelang pertandingan leg kedua semifinal di Piala AFF 2022 lawan Indonesia? Hal ini tentu perlu diwaspadai. Hal-hal yang menggembirakan dari STY adalah bahwa 1. Pelatih STY mengatakan bahwa timnas Indonesia sudah siap tempur menghadapi leg kedua semifinal Piala AFF 2002 melawan Vietnam pada hari Senin 9 Januari 2023, termasuk menghadapi permainan brutal Vietnam. Don Van Hau, nomor punggung nomor 5 ini menjadi sorotan pada leg pertama karena mentekel Dendi Sulistiawan dengan 2 kakinya dan anehnya tidak mendapat kartu merah dari wasit sama sekali. STY menghimbau agar masyarakat tidak perlu meragukan mental pemain timnas Indonesia saat bermain tandang. Saat ini mental pemain sudah jauh berbeda dari yang semula dan bukan lagi seperti yang dulu. Secara mental dan fisik sudah berbeda. STY sudah mempersiapkan timnas Indonesia agar tidak menakuti atau mengagungkan kekuatan Vietnam. Para pemain sudah membuktikan bisa bersaing dengan pasukan Park Hang-seo pada leg pertama. Pemain timnas secara keseluruhan sudah baik, namun pasukan timnas tidak beruntung karena hanya main imbang pada leg pertama tanggal 6 Januari 2023 di Stadion GBK. STY menjamin timnas akan berusaha menang dan beliau sangat tenang menghadapi duel besok dan sudah mempersiapkan secara maksimal hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Mark Klok dan kawan-kawan. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa timnas Indonesia datang ke Vietnam dengan misi menang dan skuad Garuda pada saat ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk bisa memenangkan laga tersebut besok. Selanjutnya, STY menyerukan agar masyarakat Indonesia berdoa dan menyaksikan besok penampilan terbaik Indonesia. Semoga Allah melindungi kebugaran dan semangat juang semua pemain dan pelatih dan terhindar dari cedera dan menang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa ternyata timnas Indonesia merupakan lawan paling sulit bagi Vietnam selama Piala AFF 2002 dilaksanakan. Hal ini diakui sendiri oleh Bui Tien Dung sehingga harus bekerja keras untuk menahan imbang tanpa gol pada leg pertama. Dalam kondisi seperti itu biasanya Vietnam mengeluarkan senjata brutalnya yang menjadi bagian dari strategi pertandingannya. Pada leg kedua ini, timnas sedikit diuntungkan karena pada laga ini timnas hanya butuh imbang dengan memasukkan gol untuk lolos ke final dan sebaliknya Vietnam diwajibkan untuk menang. Harapan kita semua, leg kedua besok tanggal 9 Januari 2023
Menang adalah harga mati. Meski leg kedua ini berat, tetapi jika anak asuh STJ bermain lebih baik lagi dari leg pertama, insya Allah kita bisa menang dan maju ke final. Jangan takut, percaya diri dan pantang menyerah. Catatan: pada leg pertama ada 3 masalah yang membuat timnas gagal menang, yaitu akurasi tembakan tidak optimal, serangan kandas di tengah lapangan, skema bola mati tidak maksimal. Jika ini semua diperbaiki, timnas bakal menang dan lolos ke final. Bangsa ini selalu bersama timnas dan mendoakanmu agar selamat dan sukses menaklukkan Vietnam di kandang sendiri. Amin ya Rabbil Alamin. Salam hangat bagi rekan-rekan yang menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.